Halo, Assalamualaikum Dim. Waalaikumsalam Don. Aku udah siap-siap nih. Jadi kan kita lihat-lihat sekolah kita dulu. Jadi dong, sabar. Aku siap-siap dulu ya. Oke. Oh iya, bilangin Rani juga. Biasa dia yang paling ngaret tuh. Siap, aman. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, aku ke WC dulu sambil nunggu Rani. Malah, oke deh. Nah, akhirnya datang juga. Duh, sorry banget nih telat. Doni mana ya? Itu lagi di... Wih, dia sudah datang semua nih. Bagus, bagus, bagus. Nah, gimana kalau kita langsung aja? ayo. Skuy. Yuk. Wah, sekolah kita sudah banyak yang berubah ya. Sekarang sudah lebih bagus. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Ibu makin hari makin cantik aja nih. Terima kasih. Iya Iya, Bu. Ini ya Bu. Yuk. Ya, saya Rizky Galang Rahmandani, biasa dipanggil tuh Galang. Saya lulus tahun 2015, angkatan 25, jurusan bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norbaiti Wahyurina, biasa dipanggil Rina. Saya angkatan 24 dan saya jurusan agama di MAN 2 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Al-Ghifari. Saya angkatan 24, alumni MAN 2 Samarinda. Momen yang paling diingat di MAN 2 itu pertama cinta monyet. Capek banget ekonomi. Kira matematika doang lah yang hitung-hitungan. Ekonomi malah ikut ikutan. Ngapain nih? Iya mas. Banyak banget sumpah. Gampang aja. Sampai masa pelajaran ekonomi aja tadi kan.
banget lu. Jadi bikin apa? Bikin apa? Jadi dulu tuh pernah suka sama kakak kelas, ya kan. Sudah dikejar, sudah diperjuangin, tapi apa ya namanya, ya waktu itu masih cinta monyet banget lah. Jadi udah berusaha semampu kita buat dia mau sama kita. Jadi ingat banget waktu itu ada perpisahan angkatannya dia, itu saya mau menyatakan cinta waktu itu melalui video slow motion. Nah. Ini saya mengatakan slow motion. Nah, jadi video slow motion itu saya buat, saya tunjukkan untuk dia pada saat itu. Dan harapannya sih diterima waktu itu, tapi kenyataannya jadi gimana Kak? tidak diterima. Kemudian momen selanjutnya itu ketika kami berada di kelas 12. Jadi di kelas 12 itu rata-rata memang namanya kelas 12 itu pasti ada yang namanya bimbingan belajar atau ngeles gitu ya, dari guru-gurunya menambahkan jam pelajaran bagi kami yang kelas 12. Hasilnya 4 min 10 ditambah 6 per 4. Jadi karena kelas 12 itu prioritasnya memang kelasnya ada di lantai 2. Saat itu pembelajaran normalnya kami sudah selesai, tapi kemudian setelah itu kami lanjut dengan bimbingan belajar lagi, les itu. Nah, kayaknya ini momen yang pernah biasanya teman-teman rasakan. Jadi itu kami lagi asik belajar di kelas, satu kelas ya. Kemudian tiba-tiba ada yang mau keluar sholat asar. Pusing. Mending kita satu dulu. Gimana? Duluan aja deh, masih banyak nih. Langsung beneran selesai nah. Beneran? Iya, banyak banget masih. Ya sudah, kau tunggu di masjid aja ya. Beneran loh. Jangan lupa. Ya. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Dan itu sudah terkunci ya, bukan di pintu depannya tapi waktu kita menuju ke tangga itu sudah dikunci. Jadi kami bingung gimana terus kita mau pulang gitu kan, karena di situ guru memang masuk ke ruang guru dan kami ditinggal di kelas gitu untuk menyelesaikan pembelajaran tersebut. Guys, kalian tahu nggak kalau semisal gerbang sudah kunci? Kok bisa? Jadi kayak apa? Kalian ada ide nggak gimana cara keluarnya? Gimana kalau kamu aja tadi? Bener juga tuh. Jadi teman saya salah satunya itu nekat loncat dari lantai 2 untuk manggil yang megang kunci ini loh, kunci yang di tangga itu. Ya kemudian setelah itu ya berlangsungnya dia ke bawah, loncat dari lantai 2. Kemudian mencari kunci untuk membukakan pintu yang ada di tangga itu. Itu sih. Ya, jadi dulu saya punya teman dekat itu yang sering banget sama-sama lah. Jadi awalnya dia cerita dia pengen datangkan seorang ustadz gitu. Ustadz Yusuf Mansur lah. Nah terus pas cerita-cerita emang seriusan bisa gitu kan, nanya-nanya. Tapi aku langsung memang percaya kalau kita itu sebenarnya bisa gitu. Jadi waktu itu posisinya kita lagi di lantai 2, terus tuh ngelihat lapangan. Iya sih kayaknya bagus tuh, saya nyambut kan. Iya sih kayaknya bagus tuh, nanti di situ ada panggung, terus tuh beliau datang. Kita tuh sudah ngebayangin gimana nanti suasananya waktu beliau itu benar-benar datang. Itu padahal cuma obrolan ketika dia
nyampaikan gimana ya kalau kita datangkan Ustadz Yusuf Mansur, cuman gitu doang pada redaksinya. Tapi setelah itu nggak tahu kenapa setiap hari ada aja yang dilakuin buat menuju ke arah itu gitu. Jadi dulu tipsnya setiap hari, satu hari selalu ada yang dilakukan gitu. Nggak boleh nggak satu hal aja tentang untuk mewujudkan mimpi itulah. Ya, momen selanjutnya itu yang selalu diingat di MAN waktu itu adalah di saat saya dapat nilai UN 100. Gak mungkin. Guys. Kalian tahu nggak? Paket Human ada pemberitahuan tentang siswa nilai terbaik. Hah? Nilai sudah ada? Kita cek. Mana sudah? Nih, aku kenapa cuy? Aku makin 100 dim. Gak mungkin. Di luar dugaan banget karena waktu itu saya sempat pesimis menghadapi ujian nasional. Jadi waktu semester pertama saya di kelas 12 itu saya mendapatkan peringkat pertama tapi dari belakang. Jadi itu buat saya betul-betul pesimis untuk menghadapi UN. Tapi setelah saya dinasihati oleh guru BK, dan waktu itu guru BK-nya adalah Ibu Sapini dan Ibu Ince, dan juga dukungan orang tua saya itu kembali semangat lagi buat bahwasanya aku bisa untuk melewati UN. Dan alhamdulillah dukungan juga buat wali kelas waktu itu yang selalu support untuk semester 2 agar lebih baik lagi. Ya, dan saya melihat juga sekarang pembangunannya cukup baik, berbeda ketika waktu saya di MAN 2 itu prasarananya belum cukup memadai, dan sekarang saya merasakan betul perbedaannya ketika sudah ditinggalkan ya, mau dimanapun, ketika kita di SD, SMP, ketika di MAN 2 ya, saya merasakan MAN 2 ini cukup pesat kemajuannya. Jadi untuk teman-teman juga yang punya saudara, punya teman-teman, bisa untuk disarankan mereka juga biar bisa bergabung dengan Madrasah Aliyah MAN 2 Samarinda. Ya, jadi kesan saya selama berada di MAN 2 ini adalah banyak memberikan dampak yang sangat positif yang hanya bisa dirasakan itu ada di madrasah ya. Mungkin dari segi kebiasaan dan budaya kalau sekolah di madrasah itu yang bisa kita rasakan nanti setelah kita berada di lingkungan masyarakat. Salah satunya itu ketika kita sholat berjamaah dan sholat sunnah duha. Itu yang biasa kita lakukan ketika kita sekolah di MAN 2 Samarinda. Kemudian biasanya karena sekolah kita itu ada yang namanya 3S, yaitu salam, sapa, dan senyum ya. Itu karena sering diutarakan dari sekolah, jadi itu bisa menjadi kebiasaan kita setelah nanti kita sekolah dari MAN 2 Samarinda. Jadi beruntunglah buat kita yang masih berada di sekolah, yang bersekolah di MAN 2 Samarinda, dan untuk yang mau bergabung bersama-sama di sekolah di MAN 2 Samarinda itu bukan menjadi suatu pilihan yang dinomorduakan, tapi itu menjadi suatu pilihan yang terbaik untuk bersekolah di MAN 2 Samarinda. Dan juga pengalaman saya di MAN ini betul-betul menjadi sangat bermanfaat pada saat saya kembali ke masyarakat. Jadi apa yang dipelajari pada saat di MAN, mungkin pada saat itu saya belum paham dan belum bisa merasakan apa sih manfaatnya. Tapi setelah saya kembali ke masyarakat, setelah saya lulus dari MAN, itu saya benar-benar merasakan manfaat dari apa yang Bapak dan Ibu guru selama saya di MAN
sama saya berproses Bima itu benar-benar. Jadi alhamdulillah 31 tahun sudah Seman 2 berdiri dan benar-benar dapat melahirkan generasi-generasi yang terbaik di masyarakat. Dan alhamdulillah juga saya lihat sarana dan prasarananya cukup berkembang dan para lulusannya benar-benar menjadi teladan dan contoh di Terus